I hit first. Okay. I will monitor what I share have stuck or not. Okay. Today we talk about two things. First, column. Second, tables. Oke ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kolom gaya koran. Jadi kolom itu dipakai untuk membagi teks atau tulisan menjadi lebih dari dua bagian. Itu pengertiannya dari kolom. Ya, kolom dari Word. Kalau kita ingin menulis jurnal itu biasanya harus dalam bentuk kolom. Ya, tidak diperkenankan langsung begitu ya. Kalau di awareness laporannya ya langsung, tidak ada kolomnya. Ya, siapa tahu nanti ada rezeki bagi Anda sehingga Anda bisa berkuliah gitu ya, menikmati pendidikan yang tinggi. Oke, yaitu fungsi dari kolom. Kolom gaya koran namanya ya. Kalau koran tidak ada kolomnya, ya nanti akan susah membacanya ya. Kan tidak efektif dalam pengaturan space ya, atau ruang untuk menulis sesuatu. Nah, kita butuh kolom. Nah, I will make a blank document first. Kemudian I will save as, browse in KS 5 and 6. Okay, Word. Meeting 5. Okay. Meeting 5. Pertemuan ke-5. Okay. Nah, and text boundary, don't forget to set it. Text boundary, nah ini. Oke, ya supaya lebar. Saya kecilkan 100. Nah, habis ya, seperti ini. Nah, kita akan membahas dua hal pada pertemuan kali ini. Gampang kok ya, gampang dipahamkan. Pertama adalah kolom gaya koran. Pengertian dari kolom adalah ya digunakan untuk split ya. Split itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya itu membagi. Split ya, digunakan untuk membagi tulisan menjadi dua bagian atau lebih. Itu disebut kolom. Nah, kolom itu ada di mana? Di Microsoft Word. Ada di page layout. Nah, di sini ya ada home, insert, design. Anda pilih page layout. This one. Ya, page layout. These are columns. Nah, the definition of column is split your text into two or more column. Ya, untuk memecah teks itu pengertiannya tulisan atau kalimat. Ya, itu disebut teks. Kalimat yang panjang itu disebut teks. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kolom di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama disediakan one until right. Ya, jadi ada 1, kemudian 2, ada 3, kemudian ada left. Nah, left itu di sini didefinisikan kolom sebelah kiri lebih sempit daripada kolom yang sebelah kanan. Kalau right kebalikan. Anda bisa lihat di layoutnya. Ya, ada di layoutnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengatur
pengaturan kolom lebih lanjut. Ada noise ya sebentar, itu ada dok gitu ya. Nah, kemudian di sini ada more kolom. Ya. Jadi kolom more kolom. Nah, akan muncul jendela baru namanya columns. Kemudian di sini ada preset. Ya, preset itu oke, nggak apa-apa. Digunakan untuk memilih kolom yang disediakan. Ada 2, ada 3, ada left, ada right. Ini yang disediakan. Kalau kita lihat di sini, preset paling banyak kolomnya ada 3. Jika Anda ingin mengatur kolom lebih dari yang disediakan, maka Anda bisa memasukkan nilai kolom di sini. Nah, contohnya 2. Ya, nanti akan ada 2, kemudian 3. Nah, ini bisa Anda atur. Menggunakan spinner. Ya, ini namanya spinner. Yang atas ini menambah, yang bawah ini mengurangi. Nah, ini spinner. Kemudian ada line between. Ini nanti akan memberikan garis ya antar kolom. Ya, ini akan muncul kalau di kolomnya itu ada tulisan. Nah, seperti itu. Ya. Bawahnya lagi ada pengaturan width, itu dipakai untuk lebarnya kolom. Ya. Sedangkan spacing dipakai untuk mengatur jarak antar kolom. Ya. Ini ada kolom 1 sekian. Ya, sama, kemudian jaraknya seperti ini. Nah, kemudian ada pengaturan equal column width. Ya. Kolom yang kita pasang mempunyai lebar yang sama, maka secara otomatis width akan memberikan nilai yang sama pada width ini. Ya, lebarnya. Kata benda dari lebar itu width. Kalau kata sifatnya bahasa Inggris, W-I-D-E ya. Kalau ini kata bendanya. Nah, ini kalau kita hilangkan, nanti kita bisa mengatur kolom yang 1 berapa lebarnya, kolom yang kedua berapa lebarnya. Nah, yang lebih penting di sini adalah kolom-kolom ini dipakai atau diterapkan ke siapa? Ke bagian apa? Pada halaman Word ini ya, ada penerapannya pada seluruh dokumen. Kemudian di sini ada pilihan this point forward. Ya, tanda titik atau tanda kursor di bawahnya berarti kena efek. Nah, saya contohkan di sini. Umpamanya saya mempunyai halaman 3 ini ya. Saya setting kolomnya 2. Ya, jadi ada kolom, kemudian saya pilih 2. Yang terjadi semuanya untuk halaman ini ada 2 kolom. Ya, seperti itu. Semuanya kena. Ya, kena pengaturan kolom. Nah, di sini ya kolom, more kolom. Nah, seperti ini. 2 kolom ini yang lebarnya sekian dipakai untuk seluruh dokumen atau seluruh halaman. Nah, oke ya, saya menulis sesuatu, umpamanya ini saya nonkan dulu. Saya menulis percobaan untuk penulisan kolom pada Word untuk KS5 dan KS6.
penerapan daripada kolom, sehingga nanti dalam mengerjakan tugasnya lebih cepat dan segera dinilai. Nah, seperti ini. Ada kasus umpamanya di depannya kursor ini saya ingin memberi 2 kolom. Yang di atas kursor tidak ada kolomnya. Nah, bagaimana Word mengizinkan pengguna untuk nyeting hal itu, untuk mengatur hal itu? Ada konsep yang namanya apply to this point forward. Ya, ini saya pilih di kolom. Kemudian more columns. Nah, di sini saya pilih 2, tetapi 2 kolom ini saya terapkan untuk this point forward. Oke, maka di sini tetap 1, tetapi di depannya kursor menjadi 2, yaitu this point forward. Ya, seperti itu ya. Ini tinggal Anda ketik umpamanya tugas yang dikerjakan sangat banyak gitu ya. Ya begitulah seorang mahasiswa harus berani dengan konsekuensi sebagai seorang mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa yang ngerjakan tugas, kalau pegawai ya nanti digaji, begitu ya, ada konsekuensinya. Nah, kemudian untuk pindah dari kolom ini ke kolom ini, Anda bisa menggunakan break, ya, yaitu break next kolom. Nah, ini nanti pindah ke sini. Bagaimanapun juga, latihan akan membuat kita lebih punya kapasitas dan skillful gitu ya untuk sukses di kehidupan yang akan datang. Nah, ini. Nah, kemudian setelah ini saya akan membuatnya menjadi kolom 1 lagi. Ya, berarti this point forward-nya dijadikan 1 kolom. Ini 1, this point forward. Nah, semacam ini. Ya, bayangkan kalau tidak ada apply to this point forward, itu agak susah ya membuatnya. Oke. Nah, kita catat. Oke ya, kolom gaya koran tadi aturannya secara default, jadi tanpa diatur apapun, itu disebut default. Kolom akan diterapkan pada seluruh dokumen. Dokumen di sini pengertiannya adalah semua halaman. Ya, pengertiannya. Atau semua halaman pada Word, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, pengaturan seperti itu. Kemudian macam-macam kolom. Nah, ini yang pertama disediakan. Nah, tadi terdiri dari one, two, three, left, right, ya. Nah, kalau kita memilih itu secara otomatis kolom akan dipakai oleh seluruh dokumen. Ya, kalau untuk pengaturan lebih lanjut, Anda bisa memilih more kolom. Ya, yang terdiri dari beberapa pengaturan. Yang pertama, preset.
di set dulu. Ya, sama seperti tadi disediakan ini. Berikutnya number of column. Columns. Oke, nggak apa-apa. Number of column ya. Ya. Jadi Anda memilih text box inputan tadi atau spinner. Untuk mengisi jumlah kolom yang diinginkan. Kemudian jika Anda ingin memberi garis pada antara ya, jika Anda ingin memberi garis antara kolom, Anda bisa memilih line between. Maka Anda bisa memilih line between. Nah, seperti ini ya. Kalau di Indonesia kan garis antara gitu ya. Antara garis namanya line between. Nah, kemudian Anda juga perlu mengatur, oke, nggak apa-apa. Anda bisa mengatur width and spacing. Nah, ini mengatur WIN. Oh, salah ya, ini enggak H ya. Lupa ya. Sekarang latihan bahasa Inggris. Never mind. Width is to setting the width of each column. Ya, jadi untuk mengatur width-nya itu ya. Untuk mengatur lebarnya kolom. Masing-masing kolom. Masing-masing kolom. Nah, like this. Oke, spasi ya. Itu jarak antar kolom. Nah, itu disebut spasi. Nah, ini tidak berlaku kalau Anda aktifkan. Jika Anda aktifkan equal width ya. Equal itu dari kata bahasa Inggris yang artinya sama. Equal width. Enggak same ya, tapi equal. WIDTH. Nah, ini kalau Anda milih dua kolom, nah Anda langsung pilih equal width, otomatis kedua kolom itu akan mempunyai lebar yang sama karena settingan. Nah, yang terakhir itu adalah apply. Nah, apply ini banyak macamnya. Apply tulisannya gini ya. Apply is come from English, it mean diterapkan. To, ke, gitu ya. Untuk menerapkan settingan kolom. Ada 3 kalau nggak salah, bullet dokumen, kemudian this point forward, kemudian section, and then yang belum saya contohkan adalah selected text. Ya, pengertian teks kudu ngerti. Teks itu adalah kalimat, gitu ya. Dalam beberapa kasus memang istilah itu mempunyai arti masing-masing. Variabel dalam dunia informatika itu adalah sesuatu yang dipakai untuk mengisi data, itu disebut variabel. Tapi kalau dalam istilah sosial atau ilmu yang lain, variabel adalah faktor atau penyebab, itu disebut variabel. Ya, kita harus tahu konteksnya. Kita ngomongin apa, gitu ya. Nah, ini selected text. Nah, selected text itu kasusnya semacam ini. Anda nulis dulu. Ini saya copy aja ya. Ya, saya jawab sendiri.
Nah, ini saya copy. Oke. Kemudian ini saya ataskan. Oke, saya ginikan. Saya pilih kolom, more kolom. Secara otomatis dia akan diterapkan pada teks yang diblok. Namanya teks yang terpilih. Ya, selected. Nah, selection. Ya, akhirnya ada kata-kata selection. Pemilihan. Teks yang dipilih. Ya, yang dipilih itu apa? Yang kena blok. Nah, ini saya pilih itu. Tree lah. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, itu namanya kolom. Nah, kemudian di sini ada width. Sebenarnya kita bisa ngakali dengan klik seperti ini. Ya, ini ditarik saja, itu bisa. Cuma dia nanti akan sama. Ya, akan sama. Karena apa? Secara default equalnya diaktifkan. Ya, kalau nggak mau, ya Anda hilangkan. Kolom yang pertama itu berapa? Nah, ini langsung ada 3 kolom. 1, 2, 3. Kalau lebarnya akan Anda atur dengan lebar masing-masing. Pada ketiga kolom ini, maka yang ini dimatikan. Seperti itu. It's very easy ya kolomnya. Oke, more kolom. Nah, seperti ini. Yang penting paham di sini. Ya, preset dan lain sebagainya, width-nya dan spacing-nya, preview itu untuk melihat. Ya, dan yang terakhir preview. Habis apa? Coba isi. Maaf, Pak. Oh iya, terima kasih. Oke ya. Oke. Oke ya. Karena saya tidak menggunakan apa kemarin bullet and numbering ya. Nah, itu tidak bisa otomatis. Preview digunakan untuk pratinjo lah ya, melihat hasil settingan kolom. Oke. Jadi nanti kalau ada soal itu jangan bingung, tata letaknya di pelajari dulu. Nah, seperti itu. Oke, thank you for Suci Setiawati that give me advice. After D have to E ya, not F. Oh, never mind. Ya, karena saya tidak menggunakan yaitu dasar isi bullet and numbering. Ya, oke. Ya, bahasan kita tentang kolom gampang sudah saya sampaikan. Kemudian ini tadi yang belum saya kasih pindah kolom ya, pindah kolom. Ya, pindah kolom berarti sini aja ya. Pilih bricks columns. Ya. Nah, seperti ini. Pilih brick columns. Di sini text layout bricks column. Bricks layout. Nah, ini bricks column. Oke. Oke ya. Nah, I will give you a question, simple question. The answer please type in the chat. Yeah. The question is, untuk menerapkan settingan kolom width dan spacing, maka yang harus Anda pilih apa? A. Preset. B. Apply to. Silakan di chat, dijawab. A. Preset. B. Play to.
untuk menerapkan. Nah, ya yang betul apply itu. Kan menerapkan. Preset itu melihat saja. Oke. Oke, question number 2, but I will give you question in Indonesia because the question is too long. Ketika saya mempunyai ketikan atau teks sebanyak 1 paragraf dan saya ingin membuatnya menjadi 2 kolom, maka apply to yang tepat yang harus Anda pilih adalah session or selected text. Selected text. Oke. Oke. Question number 3. Number 3. Number 3. Pertanyaannya adalah untuk menyeting kolom di depannya kursor, maka saya harus memilih A. Whole document, B. This point forward. Oke, this point forward. This point forward. Oke. This pointed ya. This point forward. This point power ya, nggak apa-apa, terlalu cepat mungkin ya nih ya. Maksudnya itu this point forward. Oke, nggak apa-apa. Nyantai. This point forward. Oke. Iya ya, nggak apa-apa ya. Itu jenenge saltik. Saya saja bisa saltik ya, bisa tipu. Oke. Apalagi keyboardnya HP ya, kecil sekali. Ya, kadang-kadang salah. Kayak kemarin ada kejadian ya, kurang tekan, jangan apa gitu. Oke, never mind. Oke ya. Oke. There is someone knocking the door. Yeah. We have to waiting for a while. Papanya pisang ya. Makanya saya nggak mau ya dipanggil papa. Papa laku. Salpok. Gak apa-apa, P dan K itu dekat kok ya, saudaraan. Iya. Oke, next. Ya, topik yang kedua kita akan membahas, yang ngetik saja gak apa-apa Lido. Kita akan membahas tentang tabel pada Word. Ya. Nah, tabel itu termasuk objek di dalam Word. Ya, cara memasukkannya menggunakan insert. Ya. Tuh yang pertama. Nah ini kan saya juga tipu. Nah insert. Nah kemudian di dalam tabel ada 2 macam bagian ya. Yang pertama baris, yang kedua kolom. Harus tahu baris itu apa, kolom itu apa. Oke, yang ketiga baris di atas sendiri, paling atas pada tabel disebut headers. Ya, disebut headers. Harus tahu pengertiannya. Oke, ini tentang tabel.
Oke ya, ini saya hapus dulu. Kolomnya saya jadikan 1. Ini 1 juga. Nah, di sini ada bekasnya, del. Nah, ini kolom. Oke. Nah, ada di insert, Anda pilih tabel. Ya, ini cara membuatnya. Kalau kita hitung, ada insert tabel, ada draw table, ada Excel spreadsheet, ada quick table. Quick table itu biasanya untuk membuat tabel, contohnya tanggal. There is a noise, someone repair something ya. Ya, I'm so sorry for this uncertainty. Oke ya, jadi ada insert tabel yang bawah ini disebut baris. Ya, ada barisnya. Kemudian ada kolom. Ya, 1, 2 kolom. Nah, itu disebut kolom. Kemudian yang atas sendiri ini disebut header. Ya, ada headernya. Contohnya saya tulisin di sini nomor, kemudian nama. Untuk pindah Anda menggunakan tab. Ini yang disebut dengan header. Oke ya. Nah, kemudian header ini ya kalau Anda ngetik sampai akhir bisa di repeat, diulangi. Ya, bisa diulangi. Nah, kita catat di sini untuk kolom itu bisa dirubah lebarnya. Caranya dengan klik kiri tahan sampai tandanya seperti ini digeser. Nah, ini harus ngepas. Nah, ini bisa geser. Ini juga bisa digeser. Ini untuk lebarnya. Kemudian untuk baris itu tingginya bisa ditinggikan. Ya, seperti ini. Tinggal begini aja. Oke, seperti itu. Ya, kita setting di sini untuk baris dapat dirubah tingginya. Kemudian untuk kolom dapat dirubah lebarnya. Ya, dapat dirubah lebarnya. Kemudian merger digunakan untuk menggabungkan baris atau kolom. Nah, ini merger. Nah, kemudian yang ketujuh, baris dapat ditambahkan dengan cara insert. Ada 2 macam insert. Yaitu kalau baris above, atas, atau below, bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kolom dengan cara insert, ada 2 macam insert. Yaitu
right kanan atau kiri, kebalik ya, ini left atau kiri. Nah, seperti ini. Ya, kita praktekkan kalau saya mau insert. Kapan kita butuh insert gitu ya. Contohnya saya mendata seseorang gitu ya, ada nomor, ada nama, kemudian ada alamat. Nah, di sini saya kurang satu kolom untuk alamat. Maka apa yang harus kita lakukan? Insert. Ya, Anda pilih ini. Ya, sampai tandanya seperti ini. Anda pilih insert. Insert ke mana? Ke sebelah kanan. Karena saya butuh alamat. Nah, ini saya pilih alamat. Nah, ternyata sebelah kirinya alamat, saya butuh kolom gaji. Insertnya left atau right? Silakan diketik di chat. Right atau left? Left. Nah, intinya seperti itu. Kalau ngedit bisa kita lakukan saja. Ya, tidak perlu bikin lagi. Nah, ini insert kolom left. Nah, ini boleh. Nah, ini jadi gaji. Nah, umpamanya nomor 1 namanya Selviana, gajinya 10 juta ya, amin. Kemudian alamatnya ruko mewah. Yang kedua saya tab 2 ya. Di sini namanya Amelia Putri. Gaji 15 juta. Ruko mewah sekali. Nah, kemudian saya lupa memasukkan Sinta. Sinta itu terletak antara Silviana dan Amelia Putri. Nah, kasus itu bagaimana menyelesaikannya? Maka Word menyediakan insert untuk row. Maka milih mana? Above atau below? Silakan diketik above atau below. Below ya, sing bener above karena tadi antara ya. Oke, saya pilih above. Kalau di sini below itu ya, tergantung Anda memilih baris yang mana. Ya, kalau ini below, kalau ini above. Nah, tergantung dari posisi kursornya. Nah, insert, kemudian row, insert row below, gitu ya. Nah, semacam ini. Posisinya, yang penting posisinya ya. Ini saya ganti 2, namanya Santi apa Sinta tadi? Sinta ya, Sinta. Terima kasih. Nah, gajinya 25 juta ya. Rukonya mahal. Oke, seperti itu. Nah, itu tadi menambahkan. Nah, kemudian Anda ingin membuat headernya itu selalu ada di halaman berikutnya. Ya, prinsipnya sama. Anda letakkan kursor di sini saja, terserah. Kemudian Anda lihat di atas. Nah, di sini ada desain dan layout. Nah, di sini ada layout. Nah, kalau ini sudah aktif, berarti nanti bisa dipakai. Nah, ini ya. Kalau saya pilih yang atas, dia akan muncul semacam ini. Nah, kemudian saya tab saja sampai menuju ke halaman kedua. Oke. Nah, kemudian saya taruh di sini.
Nah, di sini akan muncul repeat header row. Nah, maka ini saya klik. Ya, ini sampai aktif ke bawah, nanti akan muncul. Dia akan tahu ya, kalau di sini dia mati. Ya, sini ya, klik. Nah, kalau saya di sini mati. Karena apa? Posisi kursor saya tidak di header. Ya. Oke. Layarnya melambat ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Saya berhentikan dulu, saya share ulang. Oke, sebentar. Oke ya. Nah, saya pilih ini. Klik. Maka repeat header and row. Saya klik. Efeknya di bawah akan ada tulisannya, yaitu ini, ya kan? Ini hasil perbuatan dari repeat header row. Nah, seperti itu. Intinya di layout. Nah, berikutnya desain. Ya, desain ini dipakai ya untuk memberikan hiasan atau warna atau border. Nah, itu bisa kita ke desain. Intinya kursor harus di sini. Ya, umpamanya ini akan saya kasih warna dengan shading apa. Nah, seperti ini. Boleh. Kan ada di desain. Supaya lebih cepat. Daripada saya klik kanan, ini terlalu lama. Oke. Nah, kemudian border. Anda pilih border ini, tabel yang aktif, pengaturan di desain, saya pilih border. Nah, ini Anda boleh menghilangkan bordernya, bisa menambahkan ya border ini, atau memberi border and shading. Saya klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bordernya saya beri box. Nah, kemudian stylenya sama seperti kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya, tinggal ditambah ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, yang penting kita tahu sekarang posisinya di mana. Nah, ini saya klik. Nah, oke ya. Kemudian split, ya, split cell itu ada juga. Namanya split cell, ada di layout. Ada di layout. Nah, di sini ada split cell. Cell itu ini kotakannya di split menjadi berapa? Gitu ya. Ada 2 kolom dan 1 row. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini namanya split. Oke. Kalau merger menggabungkan. Nah, ini. Ya, itu menggabungkan. Kemudian di sini saya tulisi sesuatu. Gangguan suara dok-dok sudah tidak ada. Nah, itu manajemen dok-dok perlu ya. Apakah sekarang lagi ada orang ngajar atau tidak, itu penting. Oke, nah ini saya pilih. Kemudian text direction. Ya, text direction itu arah teksnya seperti apa. Klik. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau ini saya geser, nah tampilannya akan seperti ini. Kemudian alignment-nya bisa saya atur. Nah, seperti ini. Ini alignment-nya. Ya, direction-nya dan lain sebagainya. Bisa kita atur di situ. Ya, gampang ya. Dikasih warna boleh, style dan lain sebagainya boleh. Nah, ini stylenya nanti akan ngikuti. Oke, seperti ini. Ini style.
Kemudian ini untuk shadingnya, pewarnaan, untuk bordernya, kemudian border and shading bisa diolah di sini. Nah, ini untuk insert tabel. Kemudian cara membuat tabel berikutnya itu adalah dengan menggunakan draw table. Ya, draw table ini dipakai kalau Anda membuat tabel dengan kolom pada setiap baris yang tidak beraturan. Ya, umpamanya satu baris itu ada 2 kolom. Kolom yang sebelah kanan itu ada 3 baris lagi. Kalau kita mengandalkan split itu agak susah. Saya kasih kasus ini ya di latihan, bentar, semoga nggak hilang. 7 kalau nggak salah. Nah, latihan 7. Nah, seperti ini. Packing list. Ya, ada packing list di sini. Nah, cara mengatasi yang paling cepat pakai apa? Bayangkan kalau kita menggunakan split dan merger itu agak susah. Ya, maka Anda bisa membuat kotakan dulu, kotak gede. Kemudian kotak itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita coba. Anda menggunakan draw. Nah, draw table ini dikotakin dulu. Nah, selanjutnya dibagi menjadi berapa baris? 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Di baris yang kedua, saya pecah lagi. Oke, seperti ini. Di baris ketiga ada 3 kolom. 1, 1, 2. Kolomnya 1, 2, 3. Di kolom yang ketiga ada 3 baris. Nah, seperti itu. Nah, nanti teknik menghapusnya bisa ya pakai ini, erase atau delete. Sama. Kan lebih cepat ya kalau dilihat. Nah, kan hampir sama. Secara format pembuatan tabelnya. Nah, pasti ya ada hal-hal yang ditawarkan oleh Word untuk membuat bentuk tabel-tabel tertentu. Oke. Ya. Jadi materi untuk tabel sudah saya sampaikan. Nah, sekarang silakan Anda ke Google Classroom. Anda kerjakan kuisnya. Ya, kuisnya. Silakan ke Google Classroom. Bentar ya. Google Classroom. Oke, rekamannya saya matikan dulu.